sebuah kisah nih, seorang perlawanan rakyat yang lebih memilih tegak berdiri daripada tunduk dalam belenggu penjajahan. Ini dia Perang Aceh. Dimulai melalui Traktat Belanda pada tahun 1828. Negara Belanda dan Inggris bebas melakukan perdagangan di wilayah Aceh, tapi tidak boleh menguasai wilayah Aceh. Karena apa? Wilayah Aceh ini sudah merdeka. Tetapi Belanda ini berambisi untuk menguasai wilayah Aceh dengan melanggar traktat atau perjanjian Belanda, dengan menuduh dan menangkap kapal-kapal perdagangan Aceh di perairan Selat Malaka. Nah, hal ini memicu kemarahan rakyat Aceh. Dan menimbulkan kemarahan dan ingin sepakat melakukan perlawanan kepada Belanda. Dan dimulailah Perang Aceh pada fase pertama. Fase pertama Perang Aceh 1873 hingga 1884, tepatnya pada tanggal 26 Maret tahun 1873. Belanda ingin menyerang Aceh, tetapi perlawanan ini gagal. Dan pada saat itu J.H.R. Kohler ini terbunuh. Dan menimbulkan kemarahan pada pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini kemudian Belanda ini melakukan perang ke Aceh lagi pada tanggal 18 Desember 1873, tetapi serangan ini gagal. Nah, selanjutnya ini ada fase kedua Perang Aceh. Fase kedua Perang Aceh pada tahun 1824 hingga 1894. Pasukan Aceh di bawah kepemimpinan Teuku Umar dan Cut Nyadin semakin kuat. Pasukan Aceh melakukan perampasan senjata kepada tentara Belanda dan melakukan perang gerilya atau siasat taktik atau sabotase tersebut. Nah, akhirnya Belanda ini menyusun strategi agar perlawanan ke Aceh ini tidak gagal. Dan akhirnya tentara Belanda mendatangkan tokoh Islam Snok Hurgonje. Masih ingat Snok Hurgonje itu siapa? Saya materi kelas 10 sih Snok Hurgonje. Snok Hurgonje itu pada kelas 10 diajarkan teori tokoh Islam yang mengemukakan teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat. Nah, akhirnya Snok Hurgonje menyelidiki adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Aceh, dan hasilnya pasukan Aceh tidak menghiraukan Sultan karena Sultan tidak berkuasa. Belanda harus berperang dengan gerak cepat. Belanda sebaiknya berperang dengan cepat, tidak menawarkan perundingan. Belanda harus memerangi golongan agama karena sangat berpengaruh. Dan akhirnya pada fase ketiga hingga 1904, pasukan Belanda menerapkan taktik yang disarankan oleh Snok Hurgonje, dan itu
5 poli ke arah timur. Ke arah timur, tetapi pertempuran terus berlanjut pada tahun 1889, akhirnya hukuman gugur atau meninggal, dan tetapi dilanjutkan oleh Cut Nyadim semakin mengorbankan terus mengorbankan perang gerilya, dan akhirnya Cut Nyadim ini pada tahun 1806 Belanda berhasil mengepung pos pertahanan Cut Nyadim, dan akhirnya Cut Nyadim pada saat itu ditangkap oleh Belanda. Itu review sedikit tentang perang Aceh. Selanjutnya kita bahas dampak penjajahan di bidang ekonomi. Dampak penjajahan di bidang ekonomi, pengenalan terhadap sistem perekonomian yang lebih modern telah diterapkan oleh Gubernur Jenderal Denders. Pada saat itu pemerintah kolonial bertujuan untuk mengumpulkan uang dan mendapatkan kekayaan. Untuk mengumpulkan uang dan mendapatkan kekayaan, pemerintah kolonial mengambil pajak dari hasil bumi petani. Dan kemudian pada saat pemerintahan Raffles, kebijakan ekonomi ini lebih berdamai, dan Raffles ini memanusiakan manusia dengan 3 kebijakan: penghapusan segala penyerahan wajib atau kerja rodi, terus mengganti peran para bupati menjadi bagian internal pemerintahan kolonial Belanda, dan ketiga pemerintah kolonial Belanda menjadi pemilik tanah dan petani itu menyewa tanah. Jadi jika petani ingin sewa tanah, harus ke pemerintah kolonial Belanda dan membayar sewa, dan ini disebut land rent. Setelah pemerintah Raffles berakhir, perekonomian Hindia Belanda terus berkembang pesat pada tahun 1824. Hal ini ditandai dengan didirikannya The Javas Bank yang akan menjadi cikal bakal Bank Indonesia saat ini. Nah, akhirnya pemerintah Raffles berakhir dan digantikan oleh Van den Bosch dengan menerapkan tanam paksa atau kultur telsel. Kultur telsel ini artinya petani diharuskan untuk menanamkan tanaman ekspor untuk keperluan negara lain. Sistem tanam paksa ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu masyarakat mengenal berbagai jenis tanaman baru untuk kegiatan ekspor seperti tebu, kopi, lada, dan teh. Masyarakat mulai mengetahui penggunaan teknologi dalam melakukan pertanian, adanya perluasan jalan raya untuk tanam paksa, dan masyarakat mengenal jenis tanaman berserikat atau ikut menentukan pemerintahan. Yang ketiga, diskriminasi hukum. Ada perbedaan hukum bagi orang Belanda, Timur Asli, dan pribumi. Oke, lanjut ke dampak politik yang keempat, yaitu penindasan dan kerja paksa. Politik tanam paksa dan aturan kolonial melindas rakyat
demi keuntungan Belanda. Yang kelima, lahirnya perlawanan rakyat. Dalam